Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jonul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya pada mata kuliah mekatronika tentang pengantar mikrokontroler. Nah, pada sistem kontrol mekatronika ini terdapat dua jenis, yaitu mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas tentang mikrokontroler. Nah, untuk mikrokontroler ini pada saat ini sudah mengalami perkembangan dengan generasi terbaru, yaitu yang namanya Arduino. Jadi Arduino ini adalah nama dari mikrokontroler generasi terbaru. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat dari mikrokontroler, yaitu yang pertama dari mikro dan kontroler. Nah, saya akan menjelaskan yaitu secara harfiah ya. Mikrokontroler ini yaitu sistem pengontrol dengan skala mikro. Jadi maksudnya di dalam satu kontrol mikrokontroler itu bisa menampung berbagai macam-macam variabel di dalam sebuah kontrol. Di situ bisa memadukan CPU, terus bisa memadukan RAM, bisa memadukan ROM, bisa memadukan counter, dan bisa memadukan timer. Nah, untuk mikrokontroler ini merupakan komputer mikro dalam satu chip, berbeda dengan mikroprosesor yang terpisah satu sama lain. Nah, pada mikrokontroler ini juga ada unit keluarga. Yang pertama ada unit keluarga Atmel dan unit keluarga NXP. Nah, itu merupakan dari pengertian dari mikrokontroler. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu mikroprosesor. Nah, apa itu mikroprosesor? Nah, untuk mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang diprogram untuk menerima data digital sebagai data inputan, terus diproses sesuai instruksi yang disimpan, lalu memberikan outputan sesuai dengan sistem yang diprosesnya. Nah, selanjutnya tentunya mikrokontroler dan mikroprosesor ini memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, saya akan jelaskan yaitu perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, untuk perbedaan dari mikrokontroler yaitu untuk mikrokontroler ini yaitu merupakan gabungan dari komponen-komponen pengendali dalam satu chip. Jadi untuk mikrokontroler ini gabungan dari komponen-komponen menjadi satu chip. Sedangkan untuk mikroprosesor yaitu kebalikannya. Untuk mikroprosesor itu yaitu terpisah. Jadi per komponen itu terpisah. Beda halnya dengan mikrokontroler yang dari komponen-komponen yang terpisah itu menjadi satu. Itulah perbedaan dari mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor, untuk mikroprosesor ini digunakan untuk Untuk kebutuhan umum. Nah, contohnya seperti untuk surat menyurat, terus untuk administrasi. Nah, sementara untuk mikrokontroler dirancang untuk kebutuhan khusus, misalnya untuk mengontrol ATM, untuk mengontrol printer. Dan untuk perbedaan ketiga pada mikroprosesor ini dan mikrokontroler ini, untuk mikroprosesor bisa lebih satu program bisa dijalankan. Jadi beberapa program bisa dijalankan. Sementara untuk mikrokontroler bisa dijalankannya itu cuma dalam satu program saja dalam satu waktu. Nah, itu perbedaan dari mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, untuk yang selanjutnya pada mikrokontroler ini ada juga namanya prinsip kerja internal mikrokontroler. Nah, untuk prinsip kerja mikrokontroler ini terdiri dari input device dan output device, di mana input device ini akan diproses oleh mikrokontroler. Lalu proses yang dilakukan mikrokontroler ini akan menghasilkan sebuah output yang bisa digerakkan oleh sistem-sistem input device. Nah, untuk sistem input device-nya adalah sensor.
Nah, selain sensor ada juga yang namanya push button, terus ada switch, ada juga potensiometer dan keypad. Nah, terus dari perintah input device ini akan diolah oleh microcontroller untuk dikeluarkan dalam bentuk output yang diinginkan melalui perangkat output. Ya, seperti yaitu contohnya perangkat output itu salah satunya ada akuator, terus ada motor servo, ada juga motor stepper, ada juga indikator, terus ada LCD display. Nah, program-program yang sudah dibuat di dalam perangkat terpisah nantinya akan disimpan dalam satu memori yang ada di microcontroller. Nah, itu merupakan prinsip kerja internal microcontroller. Nah, selanjutnya ada juga contoh aplikasi microcontroller. Nah, untuk contohnya yaitu ada water vapor control, terus ada electronic voting mesin, terus ada detektor kebocoran gas, dan ada juga sistem pengamanan password yaitu berupa contohnya stick jari dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, dalam microcontroller ini ada juga yang namanya sistem bilangan bit. Nah, apa itu sistem bilangan bit? Untuk sistem bilangan bit itu yaitu binari digital, merupakan bilangan yang berbasis dua yaitu terdiri dari 0 dan 1. Nah, untuk nilai 0 ini ketika untuk nilai on ini ketika kondisi off, sedangkan untuk nilai 1 ketika kondisi on. Nah, itu merupakan pengertian dari bilangan bit. Sedangkan ada yang kedua yaitu byte, yaitu kumpulan 8 bit yang digabungkan menjadi satu konfigurasi microcontroller terdiri dari beberapa perangkat pendukung yang terdapat pada satu chip. Microcontroller terdiri dari beberapa pendukung terdapat pada satu chip microcontroller. Nah, ada yang namanya osilator, ada analog digital, konverter, ada RAM, ada program memori dan lain sebagainya. Nah, pada microcontroller ini ada juga fitur. Nah, pada microcontroller ini ada juga fitur-fitur yang terdapat di microcontroller ini. Ada fitur yaitu register. Nah, untuk fitur register ini yaitu rangkaian elektronik yang mampu menyimpan kondisi suatu status dalam byte, input output dalam byte. Nah, dan yang selanjutnya ada input output port. Nah, untuk input output port ini merupakan sarana perangkat yang digunakan microcontroller untuk mengakses peralatan-peralatan lain di luar. Nah, sistem microcontroller ini fungsinya untuk mengeluarkan data digital ataupun sebagai inputan data digital dan output data digital. Nah, yang selanjutnya pada microcontroller ini ada juga yang namanya unit memori ataupun unit memori media. Nah, untuk memori media ini khususnya untuk memori ini yaitu secara umum untuk penyimpanan. Nah, pada microcontroller ini ada yang namanya read only memory. Nah, untuk read memory ini adalah untuk menyimpan secara permanen program yang sedang dijalankan. Jadi read only memory ini menyimpan secara permanen ketika program dijalankan. Ada dalam penyimpanan juga ada macam-macam. Yang pertama ada ROM dan RAM dan lain sebagainya, banyak sekali penyimpanan. Terus yang selanjutnya di microcontroller ini juga ada fasilitas intrude. Nah, untuk fasilitas intrude ini merupakan sistem yang ada di microcontroller yang berfungsi untuk mengendalikan sinyal-sinyal instruksi, baik sinyal internal ataupun sinyal eksternal. Nah, yang akan
mematikan program yang sedang berjalan ketika ada di intrude. Jadi akan mematikan program sedang berjalan ketika di intrude. Nah, yang selanjutnya pada mikrokontroler ini ada juga komunikasi serial. Nah, untuk komunikasi serial ini merupakan metode pengkomunikasian data ya. Semua perpindahan menggunakan komunikasi yang kita kenal dengan komunikasi serial. Nah, komunikasi serial ini merupakan komunikasi pengiriman datanya per byte, beruntun dan bergantian. Nah, selanjutnya pada mikrokontroler ini ada juga tadi yang sudah sebutan osilator. Untuk osilator ini yaitu merupakan sistem yang menghasilkan getaran ataupun sinyal listrik secara periodik dan amplitude. Nah, amplitude yang konstan. Nah, yang namanya sinyal itu kan berbentuk gelombang. Jadi si osilator ini biasa mengkondisikan sinyal masuk secara konstan gitu. Jadi yang selanjutnya ada juga yang namanya, yang terakhir ada timer dan counter. Nah, untuk timer ini merupakan secara umum timer ini fungsi waktu, sedangkan untuk counter untuk mencacah. Mungkin ini yang bisa dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.